Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal hadirun uzikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang pantas pada siang kali ini selain kita memanjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak pernah berhenti-henti memberikan kita begitu banyak macam nikmatnya kepada kita semua. Dari kita mulai bangun tidur sampai detik ini, Allah masih meliputi nikmatnya kepada kita. Nikmat yang paling berharga dalam hidup ini, nikmat iman, Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat dipanjangkan umur sampai detik ini, sehingga kita dapat meninggalkan aktivitas kita sementara untuk memenuhi panggilannya, yaitu sholat Jumat secara berjamaah. Jika kita tengok saudara-saudara kita, bukan mereka tidak tahu kalau hari ini adalah hari Jumat, bukan telinga mereka tidak mendengar, bisa jadi hati mereka gelap, mereka tak terpanggil. Maka kitalah yang dipanggil oleh Allah, mampu menghadiri majlis yang mulia ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada panutan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan tentunya kita sebagai penerus beliau berharap mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, khatib tidak bosan-bosan selalu berwasiat kepada diri khatib pribadi dan juga kepada jamaah sekalian. Marilah di sisa-sisa umur yang Allah titipkan kepada kita gunakan semaksimal mungkin untuk mendekatkan diri kita kepadanya dengan cara berbekal takwa. Takwa yang sudah kita maklumi menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan semaksimal mungkin apa yang Allah larang untuk kita. Dengan berbekal takwa, Allah janji di dalam firman-Nya, inna lil muttaqina mafaza.
Sesungguhnya orang yang memperoleh kemenangan adalah orang yang bertakwa kepadanya. Allah juga puji kepada orang-orang yang bertakwa dengan pujian yang setinggi-tingginya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema khutbah sikap kita pada kali ini adalah mengkhianati doa kita sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ad-du'a'u silahul mu'min." Doa adalah senjatanya orang beriman. Setiap doa yang kita panjatkan, kita mohonkan kepada Allah, harapannya satu, semoga Allah kabulkan doa kita. Allah pun memberikan garansi kepada kita bahwa setiap permohonan hambanya yang dia panjatkan kepadanya, Allah pasti ijabah, sebagaimana ayatnya yang sering kita dengar di dalam surat Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wati da'i idza da'a falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad tentang aku, maka jawab, aku ini dekat. Aku mengabulkan setiap doa yang ia panjatkan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kedua, Allah menggaransi doa kita. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ketika Tuhan berfirman, mintalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua ayat ini adalah garansi dari Allah bahwa setiap doa yang kita minta pasti Allah akan kabulkan. Tidak mungkin Allah berdusta. Masalahnya bukan pada Allah Subhanahu wa taala, masalahnya pada kita sendiri. Seringkali kita berdoa kepadanya, kita sendiri yang mengkhianati doa kita. Bagaimana seseorang dikatakan mengkhianati doanya sendiri? Paling tidak ada 5 hal. Yang pertama, ia minta kepada Allah rezeki, namun ia enggan untuk berusaha. Dahulu di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada seorang pemuda yang rajin beribadah, rajin berdoa kepada Allah dari pagi sampai tengah hari. Ia berdoa, ia melaksanakan sholat duha, ritual ibadah lain, meminta kepada Allah, minta rezeki. Umar pun mengambil pemuda tersebut, kemudian menarik pemuda tersebut, mengusirnya dari masjid. Karena berdoanya benar, tapi usahanya tidak ada. Umar pun berkata, tidak mungkin emas turun dari langit. Sama seperti engkau berdoa. Berdoa perlu, namun berdoa harus diikuti dengan usaha. Begitulah Umar bin Khattab mengajarkan pemuda tersebut. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mencium tangan pemuda yang kasar, hitam, berkeringat. Orang yang paling mulia mencium tangan seseorang, karena pemuda tersebut rajin bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.
enggan mengharapkan belas kasihan dari orang lain, maka Rasulullah menghargainya dengan mencium tangan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ada seseorang hanya berdoa siang dan malam untuk minta rezeki, kemudian tidak ada usahanya untuk menggapai, itu sama seperti ia mengkhianati doanya sendiri. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita seringkali meminta diberikan ilmu kepada Allah, tapi kita tidak pernah mau belajar. Kita bersyukur di masjid kita ini banyak taklim, seperti MC mengumandangkan tadi. Banyak pendidikan, pelajaran, tapi sedikit di antara kita yang mau menghadiri taklim tersebut. Padahal kita sering berdoa, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkan aku ilmu, berilah aku pemahaman. Bagaimana Allah memberikan kita ilmu sementara kita malas untuk menuntut ilmu? Ilmu diperoleh dari usaha, dari belajar, dari membaca, dari guru, bukan dari doa. Kalau ada seseorang hanya meminta tambahkan ilmu tanpa diikuti belajar, sama seperti dia mengkhianati doanya sendiri. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, manusia sering meminta kesehatan tapi melakukan hal yang berpenyakit. Bukankah setiap kita berharap badan kita sehat, segar, prima, kalau perlu panjang umur, tetapi perbuatan kita sering bertentangan dengan apa yang kita minta. Kita lihat bagaimana pola kehidupan kita. Makannya terlalu berlebihan, bergadang setiap malam, dan terkadang juga banyak di antara kita yang masih merokok. Bukan masalah hukum, tapi efek dari merokok cepat atau lambat akan menggerogoti tubuh kita. Padahal yang kita minta, kita diberikan kesehatan. Bagaimana mungkin Allah memberikan kita kesehatan sementara kita sendiri mengkhianati doa kita? Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, manusia meminta kepada Allah agar anaknya menjadi anak-anak yang saleh dan soleha. Anak yang soleh dan soleha tidak mungkin tiba-tiba. Pasti ada proses yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Mendidiknya, membimbingnya, mengarahkannya, memberi contoh teladan yang baik. Padahal kita berdoa, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, anugerahkanlah kami anak-anak yang soleh. Tapi kita tidak pernah membimbing anak kita, tidak memberi contoh. Kita tidak pernah sholat di masjid, sementara anak kita berharap anak kita sholat di masjid. Bagaimana mungkin anak kita soleh kalau kita biarkan? Kita berdoa agar anak kita menjadi anak yang soleh, tapi usaha kita untuk membentuk menjadi pribadi yang soleh tidak ada. Ini sama seperti ia mengkhianati doanya sendiri. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, kita sering minta kepada Allah surga, namun amalan yang kita lakukan adalah amalan yang mengantarkan kita ke neraka. Bukankah sering kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai populernya doa ini mencakup semua kehidupan kebaikan. Kita kenal dengan istilah doa sapu jagat. Inti dari doa ini diselamatkan, diberikan kebaikan di dunia dan diberikan kebaikan juga di akhirat, dijauhkan dari siksa api neraka. Kita tahu
kita berdoa, kita memohon kepada Allah agar diberikan surga, dimasukkan ke dalam surga, tapi kita sendiri yang menentang doa kita melalui perbuatan kita. Seringkali kita meninggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggan menunaikan kewajiban kita kepada Allah. Seringkali kita bermusuhan terhadap sesama, memutus tali silaturahim. Seringkali juga kita bermaksiat kepada Allah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang disebut dengan mengkhianati doa kita sendiri. Demikianlah tugas singkat yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan menjadi pelajaran dan renungan untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala aidan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina wal mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina wal mujahidina fi Palestin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.